Oke, selamat pagi semuanya. Senang bertemu dengan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Ya, jadi apa itu siklus? Siklus adalah suatu aktivitas yang saling terkait satu dan berikutnya. Jadi aktivitas ini tidak ada titik selesainya. Jadi terus berputar, ya. Jadi habis satu aktivitas kemudian dilanjutkan dengan aktivitas berikutnya, ya. Oke, nah kita mulai aja kan siklus yang pertama. Ya, jadi definisi dari siklus adalah serangkaian kegiatan rutin selama satu periode. Nah, saya katakan di sini periode karena tidak berarti harus 1 tahun, ya, tapi satu periode bisa 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, sebulan, bahkan mungkin tiap hari juga bisa, ya, dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat proses dari awal dimulai tentu saja dari pencatatan atau penjurnalan. Ya, jadi yang pertama adalah sebelum mencatat atau menjurnal, maka kita harus menyiapkan bukti-bukti transaksinya dulu. Jadi bukti-bukti transaksi itu bisa secara hard copy, bisa secara soft copy. Ya, jadi kita siapkan bukti-bukti transaksi keuangan yang layak untuk diinput, ya, dimasukkan dalam proses. Ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah bukti-bukti tersebut memang bukti-bukti keuangan tersebut memang layak dan pada waktunya untuk diinput, maka akan dicatat atau dengan kata lain di jurnal. Ya, jadi yang di jurnal adalah transaksi keuangan, ya, gitu. Kemudian yang ketiga ada pengelompokan. Ya, jadi akun-akun atau transaksi-transaksi keuangan yang dimasukkan dalam komputer itu akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan nama akun. Ya, sesuai dengan nama akun, ya. Nah, jadi nama-nama akun tersebut telah standar sifatnya yang disiapkan dari pertama kali perusahaan atau sistem akuntansi tersebut dibuat, ya, gitu. Nah, kemudian setelah dikelompokkan sebelum terbit laporan keuangan, maka diperlukan adanya penyesuaian. Ya, untuk penyesuaian akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi ada beberapa hal yang supaya hasilnya lebih akurat laporan keuangannya, maka perlu ada penyesuaian. Ya, gitu. Nah, kemudian yang kelima, pelaporan, yaitu pelaporan yang dilaporkan adalah laporan keuangan tentu saja yang berupa neraca, yang berupa laba rugi, kemudian perubahan modal dan neraca. Ya, jadi yang pertama adalah laba rugi, kemudian perubahan modal dan neraca. Untuk perusahaan yang baru berdiri, laba ruginya itu masih nol, ya, jadi mulai dari neraca. Nah, tapi setelah perusahaan berjalan, maka siklus dimulai dari laporan laba rugi, kemudian perubahan modal, dan kemudian neraca. Ya. Nah, setelah laporan itu disajikan, ya, jadi laporan disajikan pada pihak-pihak yang tidak harus mereka yang ngerti akuntansi, ya, tapi mereka harus ngerti baca, bacanya harus tahu, ya, tapi bukan atau tidak harus orang akuntansi. Jadi mereka adalah manajemen atau mungkin para investor yang berkepentingan terhadap investasi mereka atau bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan apabila manajemen yang baca itu, ya. Nah, setelah laporan disajikan, maka untuk menutup itu laporan laba rugi dan memulai pada periode berikutnya, maka proses ini dinamakan penutupan buku, ya, yang dilakukan dengan jurnal penutup. Ya. Yang ditutup itu neraca tidak ditutup karena neraca itu berlangsung seumur perusahaan. Jadi perusahaan lahir sampai selama-lamanya, sampai perusahaan jika ditutup atau bangkrut itu baru neracanya ditutup. Tapi dalam proses yang normal itu neraca tidak ditutup, dia akan terus berakumulasi, ya, bertambah atau berkurang nilainya sampai perusahaan itu selesai selamanya, ya. Nah, yang ditutup dalam satu periode itu adalah laporan laba rugi.
Jadi laporan laba ruginya yang ditutup itu tiap periode. Ya, jadi periodenya bisa bulanan, bisa 2 bulanan, bisa 3 bulanan, 6 bulanan, atau paling enggak 12 bulanan atau 1 tahun. Ya, jadi ingat yang ditutup adalah laporan laba rugi. Nah, kenapa laporan laba rugi itu perlu ditutup? Karena untuk mengukur kinerja. Ya, jadi bagaimana kinerja misalnya kuartal pertama. Itu kalau kita nggak tutup dan terus dipengaruhi oleh kuartal yang sebelum-sebelumnya, maka kita akan sulit untuk mengukur kinerja pada kuartal yang pertama. Ya, jadi laporan laba rugi ini adalah laporan kinerja untuk mengukur dan memantau seberapa jauh kondisi keuangan perusahaan pada periode tersebut. Ya, jadi bisa 12 bulanan, 6 bulanan, 3 bulanan, 2 bulanan, 4 bulanan, ya tergantung kepada kebijakan manajemen. Tapi yang jelas laporan tersebut harus konsisten. Ya, harus konsisten. Jadi kalau sudah 3 bulanan ya 3 bulanan, ya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian nomor 6 selesai dan kemudian nomor 7 adalah menyiapkan kembali untuk laporan laba rugi dan neraca yang berikutnya, ya. Nah, proses-proses ini adalah tidak ada awal dan akhirnya. Jadi begitu pertama kali dibikin, ya, maka terus akan berlangsung terus, ya. Dan sifatnya di sini adalah pengawasan. Jadi meskipun belum jadi laporan keuangan atau meskipun saat ini belum bikin laporan keuangan, tetapi proses akuntansi ini berlangsung sepanjang hari ya, sepanjang waktu perusahaan beraktivitas ya. Gitu ya. Jadi yang dipentingkan adalah tidak hanya laporannya seperti apa, tetapi yang lebih utama adalah sistem pengawasannya yang berlangsung dari hari ke hari ya, ketika perusahaan melakukan transaksi dengan menggunakan alat tukar uang ya, seperti itu. Ya, jadi ukurannya dalam uang ya. Nah, siklus ini akan berlangsung terus lagi ya. Jadi atau berlangsung terus. Jadi bukti-bukti transaksi kemudian dicatat, kemudian diakunkan, dikelompokkan, kemudian disesuaikan dan disusun laporan ini bisa jadi berjalan secara bersamaan ya. Nah, tetapi untuk memudahkan teman-teman sekalian supaya nggak bingung ya, maka normalnya siklusnya adalah seperti begini ya. Nah, oke ya. Kemudian saya teruskan ke halaman berikutnya. Nah, jika kita berusaha gambar siklusnya, maka kira-kira gambarnya akan seperti berikut ya. Jadi yang diawali dengan adanya bukti transaksi. Jadi bukti transaksi ini harus valid betul, memang layak untuk di-input ya, bukti transaksi keuangan, ada keuangannya ya. Jadi kalau transaksi-transaksi yang tanpa nilai rupiah, nah ini nggak bisa dimasukkan dalam komputer akuntansi, nggak bisa diproses ya. Jadi harus ada nilai rupiahnya atau diubah dalam nilai rupiah tertentu ya. Nah, jadi misalnya teman-teman sekalian beli satu produk tapi masih dalam bentuk liter atau dalam bentuk kilo atau dalam bentuk gram, belum ada nilai rupiahnya atau nilai rupiahnya itu misalnya belum ketemu atau belum tahu berapa, maka nggak bisa. Jadi harus itu sudah mutlak ya. Jadi yang diinput harus dalam bentuk yang jelas dan ada nilai rupiahnya tertentu ya gitu. Nah, kemudian setelah bukti transaksi atau BT, kemudian masuk pada bukti pembukuan. Ya, jadi bukti pembukuan. Jadi bukti transaksi lewat kemudian masuk di copy jadi ada bukti pembukuan. Nah, kemudian dimasukkan pada jurnal, penjurnalan atau pencatatan atau recording ya, input ya oleh operator ya. Nah, kita asumsikan ini kita menggunakan digital ya, jadi bukan manual lagi ya. Nah, setelah di jurnal kemudian di akun atau diklasifikasikan sesuai dengan nama-nama akun akuntansi ya yang sudah di set dari awal. Ya, jadi ketika awal kita membuat sistem akuntansi, maka sudah disepakati nama-nama akun yang akan ditampilkan di laporan keuangan. Jadi nama-nama akun ini berdasarkan dari kebutuhan manajemen dan investor. Ya, informasi apa yang ingin disampaikan. Ya, untuk nama-nama akun yang normal, maka akan saya sajikan pada video berikutnya. Ya. Nah, setelah diakunkan dan diposting, diklasifikasikan, maka tentu saja akan diringkas sesuai dengan tempat-tempat, sesuai dengan ruang-ruangnya, ya, agar mudah kita awasi.
Nah, habis itu kemudian bisa dihasilkan laporan keuangan. Tetapi sebelum jadi laporan keuangan, maka ada penyesuaian itu tadi. Ya, penyesuaian akan kita bicarakan pada video yang terpisah. Ya. Nah, seperti itu proses berikutnya akan terus berlangsung seperti itu. Ya. Nah, kemudian hubungannya dengan pekerjaan bagi rekan teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa pasti akan diminta ketika dalam pengantar akuntansi 1 untuk melakukan satu latihan. Ya, jadi apakah latihan penjurnalan, kemudian pengakunan atau buku besar, pengakunan dan peringkasan buku besar, kemudian pembuatan laporan keuangan, penyesuaian dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, apabila dilakukan dengan komputer, maka ini bisa jadi kita tidak tahu prosesnya gimana, karena komputer yang dibikin oleh programmer itu yang sudah melakukan. Ya, jadi ada beberapa program komputer yang memang dirancang untuk ini, dan tidak beberapa, banyak sekali ya. Ada pula kita yang minta dibikinkan sendiri khusus untuk perusahaan kita, sesuai dengan jenis perusahaan kita. Ya, oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, nah ini memang harus dilakukan secara manual, atau sampai sekarang untuk pembelajaran di perkuliahan masih diminta untuk mungkin secara semi manual ya, melakukan proses pengakunan, pembikinan buku besar, kemudian pelaporan, penyesuaian, pelaporan, kemudian dan penyajian laporan dan hal seperti itu. Nah, itu teman-teman mahasiswa tetap lakukan saja supaya nantinya ketika menerapkan sistem pengawasan keuangan ini bisa melakukan controlling dengan lebih baik, ya gitu. Nah, kemudian pada ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, cuman ini dilakukan secara komputer, nah atau secara digital, ya. Dan saya rasa untuk zaman sekarang tidak perlu berlama-lama kita berkutat pada manual, ya. Jadi cukup secukupnya aja, maka waktu kita bisa gunakan untuk lebih menyesuaikan diri dengan komputer, karena komputer lebih akurat, lebih cepat, dan lebih hemat waktu, ya. Dan juga pada jangka panjang lebih hemat biaya. Tapi khususnya proses akuntansi ini secara standar ini dilakukan ketika perusahaan sudah mencapai omset tertentu. Ya, misalnya secara perpajakan mungkin di atas 4,8 M setahun. Ya, jadi kalau proses atau kegiatan akuntansi kita lakukan secara tepat pada perusahaan-perusahaan UKM yang beromset kecil itu tidak ada salahnya. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan cost dan benefitnya. Ya, jadi proses yang seperti begini yang dilakukan secara akurat itu tidaklah murah dan mudah ya. Jadi perlu melibatkan mungkin programmer, dan kemudian analis, ya, sistem analis, kemudian juga akuntan, manajemen, investor dan seperti itu ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan UKM yang mau lebih efisien dan setelah menimbang cost benefitnya oke, maka bisa dijalankan sistem pelaporan keuangan dan pengawasan keuangan seperti begini ya. Nah, di sini kelihatan untuk yang bagian penjurnalan, pengakunan, peringkasan dan penyesuaian ini sudah dilakukan secara otomatis ya. Dan di sini teman-teman sekalian bisa aplikasikan softwarenya, jadi software akuntansi ya, bisa yang secara standar seperti yang dari luar itu yang banyak dipakai teman-teman untuk latihan seperti Mayop, kemudian Accurate, kemudian juga Sahir yang dari Indonesia ya, Accurate sama Sahir, Mayop dari luar, atau mungkin program-program standar yang bisa dibeli lain, atau mungkin di custom made, yaitu yang program-program yang kita memang minta programmer untuk bikinkan sesuai dengan karakteristik perusahaan kita ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita tidak percaya 100% pada program ya atau software ya. Nah, sekali waktu kita perlu punya dasar-dasar akuntansi ya untuk pengawasan, untuk kita cek ya, betul nggak ini hasilnya, betul nggak ini seperti yang standar, betul nggak ini yang saya inginkan, ada nggak errornya ya. Jadi seperti itu. Jadi pengetahuan akuntansi manual yang kita lakukan dan kita pelajari di kelas secara dasar melalui latihan-latihan itu kita perlukan untuk pengawasan ya. Seperti yang kita ketahui, seandainya data itu adalah data yang salah atau yang keliru atau data sampah, pasti hasilnya juga hasil sampah atau hasil yang keliru ya. Jadi perlu untuk diketahui ya, meskipun tidak terlalu lama kita
berkutat pada sistem yang non digital ya. Jadi kita mulai masuk pada sistem yang digital juga atau berjalan secara bersamaan ya, seperti itu. Nah, kemudian input itu dilakukan oleh komputer tentu saja atau bisa melalui laptop atau handphone ya. Jadi beberapa aplikasi akuntansi misalnya ada Accurate itu sudah bisa terinput atau terkonek dengan gadget, dengan mesin cash register mungkin atau dengan input-input yang lain. Jadi tidak harus diinput secara manual. Jadi sistemnya sekarang udah jauh lebih canggih ya. Nah, dengan melibatkan berbagai macam IT ya. Dan pada akhirnya manajemen yang tidak juga perlu tahu terlalu dalam tentang akuntansi perlu kita beri laporan ya. Jadi manajemen secara rutin perlu mendapat laporan atau kadang manajemen mungkin secara tiba-tiba meminta laporan dari bagian akuntansi karena akan mengambil suatu keputusan. Nah, jadi itu data tersebut akan dilaporkan. Apakah itu laporan untuk satu akun tertentu, misalnya hutang pada periode tertentu, piutang pada periode tertentu, kas, laporan arus kas, atau mungkin neraca dan laporan laba rugi yang diminta mungkin sewaktu-waktu sebelum mereka atau beliaunya mengambil suatu keputusan. Ya. Dan mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang go public, ini laporan harus diterbitkan ya. Diterbitkan ya. Nah, pada paling enggak ya setahun sekali lah. Ya. Nah, itu bisa teman-teman cari sendiri untuk perusahaan yang publik, mereka wajib menerbitkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kinerja perusahaan mereka kepada publik atau investor yang bisa jadi dari masyarakat juga. Ya. Oke, saya rasa itu aja ya. Jadi tentang laporan keuangan atau siklus akuntansi ya. Jadi secara fisik bagaimana akuntansi tersebut bekerja ya. Jadi ada pencatatan atau penjurnalan, kemudian pengakunan, klasifikasi, peringkasan, kemudian penyesuaian, kemudian laporan, dan ini dilakukan secara kontinu ya. Jadi secara berlangsung terus, secara kontinu ya. Jadi tidak putus gitu ya. Nah, yang penting bukan pada laporan keuangannya, tapi yang penting terjadinya siklus ini secara kontinu, secara terus. Karena ketika siklus itu berjalan, maka juga terjadi pengawasan keuangan. Nah, pengawasan keuangan yang berjalan dengan baik itu tentu saja akan meminimalisir adanya kecurangan atau kebocoran-kebocoran keuangan yang pada akhirnya adalah melindungi dana dari investor ya, agar semakin berkembang. Ya, tidak makin habis ya, seperti itu ya. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Jadi tujuannya adalah mengawasi uang yang saya investasikan di perusahaan agar lebih berkembang ke depannya ya. Oke, jika ada pertanyaan bisa tulis di komen di bawah ini ya. Oke ya. Jika suka bisa like, subscribe dan juga share, dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya ya. Terima kasih dan salam sejahtera ya.